Selamat siang, kenalkan nama saya Rizky Jokana Krismanto Damanik, NPM E1I020018. Saya dari kelas B, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan mangrove, yang kedua ekosistem padang lamun, yang ketiga ekosistem terumbu karang. Baik, yang pertama itu adalah ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi yang tumbuh di laguna pesisir dangkal dan eustaria tropis dan subtropis. Didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah yang pasang surut pantai berlumpur. Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi. Dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang sangat tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. Materi organik menjadikan hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan berbagai biota seperti ikan, udang, dan kepiting. Produksi ikan dan udang di perairan laut sangat bergantung dengan produksi serasa yang dihasilkan oleh hutan mangrove. Berbagai kelompok moluska ekonomis juga sering ditemukan berasosiasi dengan tumbuhan penyusun hutan mangrove. Selain ikan dan moluska, biota yang juga banyak ditemukan di perairan pantai mangrove seperti cacing laut yang disebut dengan Polychaeta. Nilai fungsi mangrove yang berasosiasi dengan keberadaan sumber daya perikanan didekati dengan jumlah hasil tangkapan ikan di sekitar hutan mangrove tersebut. Seperti contoh hasil tangkapan di Barelang pada tahun 1996 diperoleh sebanyak 7.396 ton dengan asumsi jumlah produksi tetap dan berkolerasi secara linear dengan luas hutan mangrove. Maka hasil tangkapan ikan di sekitar hutan mangrove tersebut adalah 0,448 ton. Baik, yang kedua adalah ekosistem padang lamun. Dasar laut dangkal banyak ditutupi oleh tumbuhan akuatik yang sering disebut Singres atau lamun. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat hidup di laut. Padang lamun ini membentuk karpet yang tebal hingga mencapai 4.000 helai daun per meter persegi, menutupi dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut dangkal baik di tropika maupun temperate. Ekosistem padang lamun memiliki peran sangat penting baik secara ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan estuari. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi penyu, dugong, invertebrata herbivora, dan ikan herbivora. Daun-daun lamun yang mati akan terendapkan di dasar laut dan dikomposisi oleh detritivore. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang berkerabat dengan tumbuhan lili dan rimpang-rimpangannya darat daripada rumput sejati. Lamun tumbuh pada sedimen lantai zona intertidal laut dengan pertumbuhan tegak, daun memanjang, dan memiliki struktur mirip akar atau rimbang yang terkubur dalam sedimen. Salah satu sumber daya laut yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan adalah lamun, di mana secara ekologi lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Lamun mempunyai produktivitas primer yang tinggi dan merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme. Baik, yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang amat penting bagi keberlanjutan sumber daya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan, dan umumnya tumbuh di daerah tropis, serta mempunyai produktivitas primer yang tinggi, atau 10 kg. Tingginya produktivitas primer di daerah terumbu karang ini menyebabkan terjadinya pengumpulan hewan-hewan yang beraneka ragam, seperti ikan, udang, moluska, dan lainnya. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan ditemukan kelompok karang hard coral dengan berbagai tipe yaitu branching, tabulate, submassive, dan lainnya. Jenis ikan karang ditemukan sekitar 26 famili, diantaranya famili Chaetodontidae, Pomacentaridae, dan Labridae. Baiklah, segitu saja penjelasan tentang ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya.
Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.